Baik, selamat malam saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini kita ketemu lagi untuk meneruskan mengenai kemah perhimpunan atau tabernakel. Atau kita melihat kemah ini kita sudah melihat mengenai pintu gerbang dan juga mezbah korban bakaran dan juga kolam basuhan di sini. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pintu gerbang ini adalah percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita dipimpin untuk bertobat. Setelah itu baru kita dibaptis, baru menerima baptisan. Sebenarnya bahwa orang-orang Kristen yang menerima baptisan, dia harus sudah percaya Tuhan Yesus dan juga harus sudah bertobat. Kita melihat lalu setelah itu baru kita dibaptis. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen terbalik jadi belum bertobat, belum sungguh-sungguh percaya, tapi sudah dibaptis dulu. Makanya ada banyak orang-orang Kristen yang tidak berhasil. Jadi tidak bisa meneruskan kekristenannya, kepercayaannya, lalu mudah berubah imannya kalau ada sesuatu. Tapi kalau dia sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya, menjadi Tuhannya, dia pasti akan maju dan pasti akan kuat di dalam Tuhan. Lalu pada malam hari ini kita akan melihat di sini pintu kemah di sini Ini pintu gerbang Nah, pintu kemah, pintu gerbang ini adalah tirai. Di sini sekat, penyekat. Di sini halaman, di sini ruangan suci, di sini ruangan maha suci. Jadi tabernakel ini tidak boleh kita letakkan begini, tumbang begini tidak boleh tumbang. Dia harus berdiri begini. Karena kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 mulai, perintah daripada Allah kepada Musa itu mulai dari atas, mulai dari mezbah di sini, mulai dari peti perjanjian atau tabut Allah, dan kemudian baru mezbah dupa, baru ada kaki dian dan meja roti, kemudian baru kolam basuhan dan turun begini. Nah, kenapa harus turun begini? Karena ini adalah kepala. Kalau kita melihat ini kepala, ini adalah tubuh, ini adalah kaki. Jadi sepertinya seorang yang berdiri. Kalau boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus misalnya berdiri di sini Jadi kepala, tubuh, dan kaki. Jadi kehidupan orang-orang Kristen juga kerohaniannya juga harus dari sini maju ke sini. Dari bawah percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, kemudian masuk di dalam pintu kemah ini. Ini pintu kemah. Ini pintu gerbang Nah, pintu gerbang ini ada 4 tiang di sini. Ada 4 tiang 4 tiang ini adalah melambangkan 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Jadi 4 kepribadian Tuhan Yesus. Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai Allah. Jadi ini pintu gerbang. Lalu 4 tiang. Tapi kalau kita melihat pintu kemah ini, dia punya tiang itu bukan 4. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26.
Nah, pasal yang ke-26 dikatakan juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan linen halus yang dipintal, ya, benangnya, ya, tenunan yang berwarna-warna. Ya, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga yang disalut, ya, yang disalut. Jadi pintu kemah ini ada 5 tiang. Ini yang saya lihat, yang di sini gambar ini terbuka, ya. Gambar ini terbuka. Kalau ini kan tertutup. Jadi ini keutuhannya, keseluruhannya. Lalu ini adalah pintu kemah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, 5 tiang ini adalah melambangkan 5 jabatan yang dipilih oleh Tuhan, ya, untuk melayani, ya, di sini. Nah, pintu ini juga boleh dikatakan bahwa karunia Roh Kudus. Jadi Allah mengaruniakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus, ya, kita membaca, ya, di dalam suratan Efesus pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini ada 5 jabatan. Ya, 5 jabatan. Yang pertama, kita melihat bahwa ayat yang ke-11 dikatakan bahwa baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, ya, baik pemberita-pemberita Injil, ya, lalu, ya, penginjil di sini, ya. Jadi gembala-gembala atau pendeta. Kalau di dalam bahasa Mandarin langsung dikatakan pendeta muksi, gitu, ya. Ya, lalu di sini, ya, juga pengajar-pengajar, ya, ada tenaga-tenaga pengajar, misalnya guru-guru, guru-guru sekolah minggu, ya, lalu yang mengajarkan firman Tuhan, begitu, ya. Ya, ada rasul. Dalam perjanjian baru ada 12 rasul, yaitu murid daripada Tuhan Yesus. Itu yang disebut rasul. Nah, kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, walaupun bagaimana hebatnya, kita tidak bisa dipanggil rasul. Kita tidak berlayak, ya. Hanya murid Tuhan Yesus yang berlayak dipanggil rasul, ya. Ya, lalu kita melihat rasul itu untuk mengkabarkan Injil. Kalau kita boleh melihat di dalam kisah rasul-rasul, ya, itu pekerjaan rasul-rasul semua itu, ya, yang memberitakan Injil, Rasul Paulus dan lain sebagainya, untuk merintis, ya, gereja, mengajar, memimpin gereja, menjadi gembala sidang, menjadi pendeta, ada penginjil, ya, sampai pada saat ini kita di gereja juga ada kelima jabatan ini, ya, ya, sebagai nabi, ya, untuk berkhotbah, ya, memberitakan Injil, dan sebagai rasul, saudaraku, bahwa sebagai gembala sidang mengembalakan jemaat, penginjil-penginjil, ya, ada yang menginjil sebagai misionari untuk menginjil di kota, di kampung, di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah yang sangat terpencil mungkin. Nah, di situ itu pekerjaan daripada penginjil-penginjil. Jadi disesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan.
Ya, lalu orang-orang Kristen harus senantiasa kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ya, Tuhan memberikan karunia apa kepada kita? Lalu kita pakailah karunia itu untuk melayani Tuhan. Nah, kalau misalnya Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk berkhotbah, ya silakan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan karunia berkhotbah, mungkin ada karunia untuk bersaksi, ya, kepada orang-orang, pada teman kita, ya, pada kaum keluarga kita, ya, kepada ya orang-orang yang belum percaya gitu ya, ya kita bersaksi. Jadi melayani Tuhan. Ya, dan di sini dinyatakan bahwa karunia ya Roh Kudus. Ya, ini langkah-langkah ini sesuai dengan Alkitab. Ya, di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Tadi kita sudah melihat 5 jabatan ya. Jadi 5 tiang ini mewakili 5 jabatan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kita semuanya. Jadi kita sehati, ya kita bersatu ya untuk membangun ya tubuh daripada Kristus. Kita melihat di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua, ya, mengenai langkah ini, ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-36, ya, pada waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah pada saat itu. Ada 3.000 orang yang tergerak untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis hari itu. Selesai dia berkhotbah, mereka itu bertanya. Jadi seluruh ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Pertanyaannya apa? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, karena mereka sudah mendengar Injil. Nah, mereka ini adalah mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang ya belum percaya Tuhan Yesus. Kemudian ya mereka terharu. Lalu jawab Petrus. Ya, lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Lalu dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di sini mereka itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus mengatakan, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kamu harus bertobat. Ya, kamu harus dibaptis. Jadi untuk pengampunan dosa, kemudian kamu menerima karunia Roh Kudus di sini, ya. Jadi ini bukan hanya kita ngomong aja, tapi letaknya ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Karena di sini dikatakan bahwa bertobatlah dan juga dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Dan percaya, bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, kemudian masuk di dalam ya pintu kemah ini. Lalu di sini ada pelayanan. Ya, di sini pelayanan. Ya, kita melihat bahwa ya inilah pengertian daripada ya pintu kemah ini. Lalu pertobatan ini ya bukan berdasarkan kekuatan kemampuan daripada manusia, bukan. Ya, lalu itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, di dalam Alkitab mengatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, di dalam hati kita itu sudah ada Roh Kudus. Jadi kita sudah milik daripada Allah. Lalu Roh Kudus itu terus akan memimpin kita kepada pertobatan. Roh Kudus akan memimpin kita kepada baptisan. Dan kemudian baru kita ya menerima karunia Roh Kudus ya untuk melayani ya pekerjaan Tuhan. Jadi kerohanian kita itu maju. Kita tidak bertahan di sini.
Ya, tidak bertahan di sini. Kita juga tidak bertahan di sini. Ya, kita juga tidak bertahan di sini. Kita harus maju. Nah, di dalam Filipi, Rasul Paulus mengatakan, ya, saya harus mengarahkan pandangan saya di depan. Saya harus melupakan yang di belakang. Yang di belakang kita itu terus naik gitu ya. Jadi kerohanian orang Kristen itu terus maju. Ya, jangan selama-lamanya begitu terus begitu ya. Ya, jangan begitu. Jadi kita harus maju. Seperti kita sekolah misalnya gitu ya. Ya, kita masuk sekolah misalnya kelas 1. Kita kan tidak mengharapkan kita duduk di bangku sekolah kelas 1 terus. Kan tidak begitu. Lalu kita tahun yang kedua kita naik kelas 2. Ya, tahun yang ketiga kita naik kelas 3. Tahun yang keempat kita naik kelas 4. Ya, begitu. Ya. Lalu kita bukan hanya naik kelas aja. Gitu kan? Bukan hanya naik kelas, tapi pengertian kita bertambah. Ya, pengertian kita itu bertambah, gitu ya. Nah, pikiran kita, pelajaran kita di kelas 1 itu beda dengan kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu beda, gitu ya. Nah, kalau di kelas 1 TK, kelas 1 mungkin kita hanya tahu tambah-tambahan aja gitu ya. Nah, 1 tambah 1 2 gitu ya. Ya, jadi 1 ya tambah 2 3. Ya, kali-kalian kita enggak ngerti. Gitu ya. 1 kali 1 ya mungkin kita enggak tahu 1 kali 1 2 begitu ya. Padahal 1 kali 1 itu 1 gitu kan. Nah, itu. Karena di sini kan belum pelajaran itu belum. Nah, terusnya baru kita belajar mengenai kali-kalian, mengenai apa, ya bagi dan lain sebagainya. Nah, di sini pikiran kita sudah lain. Ya, kita sudah lain. Seperti kita juga, misalnya umur kita juga begitu, ya. Ya, kita masuk TK mungkin ya umur 5 tahun, masuk SD sudah umur 6 tahun, ya, dan kemudian ya, kelas 2 kita sudah 7 tahun, 8 tahun, seterusnya. Nah, pikiran kita kan sudah berbeda. Jadi makanya di dalam Alkitab mengatakan bahwa kita jangan berhenti pada kekanak-kanakan. Kita harus maju kepada kedewasaan. Nah, kita percaya pada Tuhan Yesus juga begitu. Rohani kita harus maju terus ya, maju terus. Lalu kita jangan mundur. Ya, tetapi sayangnya pada saat ini orang-orang Kristen ya enggak demikian ya. Ada sebagian, ya enggak semuanya gitu ya. Sebagian. Ya, mereka ya menjadi orang Kristen hanya sementara, beberapa saat. Kemudian enggak kelihatan lagi ya. Lalu ya mereka sudah lupa. Kadang-kadang juga saudaraku bahwa mereka ya berpindah kepercayaan atau mereka kembali ke kepercayaan yang lama gitu ya. Ya, lalu bermacam-macam. Nah, kita melihat bahwa kita ya orang-orang Kristen tidak demikian. Kita berpatokan di sini aja. Ya, kita maju terus ya. Ya, kita setelah percaya Tuhan Yesus, ya kita bertobat dan dibaptis, kita masuk ya ruangan suci. Nah, di dalam ini halaman. Ya, ini ruangan suci. Halaman ini kita dibenarkan. Dibenarkan karena iman. Percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini kita disucikan. Juga harus begitu ya. Kita tidak berdiri di sini. Ya, kita tidak berdiri di sini. Kita tidak berdiri di sini. Jadi kita harus maju. Ya, maju terus ya, karena Rasul Paulus mengatakan kita harus mengarahkan di depan untuk mencapai garis finish di sini. Garis finishnya ya. Lalu itu adalah sasaran iman orang Kristen. Nah, garis finishnya di sini. Ya, halaman ruangan suci, ruangan maha suci. Nah, untuk mencapai garis finish ini kita harus melalui suatu proses. Ya, suatu proses yang mungkin ya ada banyak ya halangan-halangan, proses-proses
yang harus kita lewati begitu ya, yang harus kita lewati ya, keiman orang Kristen begitu. Kita harus tetap ya setiap hari ya kita ya tetap ya harus ya patuh ya kepada Tuhan dan mengikuti ya langkah-langkah ini gitu ya, langkah-langkah ini. Nah, sampai saat ini, nah kita setiap orang-orang yang percaya boleh menintrospeksi diri. Tanya diri kita sendiri di hadapan Tuhan, saya berada di mana? Ya. Saya sekarang berada di mana? Karena ini adalah ukuran. Ya, saya sudah masuk dari pintu enggak? Ada sudah percaya pada Tuhan Yesus enggak? Gitu ya. Sudah mengenal Tuhan Yesus enggak? Udah kuat enggak? Ini pondasi. Ini pondasi. Pondasi orang Kristen itu iman. Kalau pondasi kita ini tidak benar, ya, perjalanan kita tidak akan benar. Karena kita membangun rumah itu terletak pada pondasi. Pondasi kita harus kuat. Pondasi kita tidak kuat, rumah akan roboh. Begitu. Jadi pondasi kita itu adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai batu karang. Jadi kita membangun rumah harus pada batu karang. Di dalam Alkitab kan ada mengatakan ada dua macam bangunan. Yang satu macam bangun di ya batu karang, yang satu macam dibangun di pantai pasir. Ya, datang hujan, ya banjir, yang di batu karang tetap kuat. Ya. Nah, yang di pasir bangunannya bagus, waktu hujan banjir habis, hanyut. Jadi mengalami kerugian. Nah, orang Kristen pada saat ini, ya, iman kamu dibangun pada dasar batu karang atau di pasir. Nah, kalau bangunannya di pasir, saudara tidak akan terus maju. Lalu di sini bangunannya, ini dasar ya. Dasar kita kalau kuat, ya kita pasti akan menyatakan pertobatan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara belum bertobat, ya saudara belum melewati ini. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen walaupun sudah dibaptis gitu, itu terbalik kan? Ya, walaupun sudah dibaptis, tapi kehidupan saudara belum bertobat. Masih juga ya berbuat dosa, masih juga omongan kotor, masih juga marah-marah, masih juga ya emosi dan lain sebagainya. Tidak ada kesabaran, tidak ada kasih, tidak ada apa yang di dalam Korintus mengatakan. Nah, berarti saudara belum ada perubahan. Berarti saudara belum ada perubahan, saudara masih belum sampai di sini perjalanannya. Walaupun saudara di sini, mungkin saudara tidak masuk melalui pintu gerbang. Karena Yesus mengatakan, aku adalah pintu di dalam Injil Yohanes. Ya, barang siapa yang keluar masuk melalui pintu, dia akan terpelihara. Gitu ya. Jadi ini adalah Yesus. Lalu kita melihat bahwa walaupun kita dibaptis, mungkin ya kita lompat pagar, tidak melewati ya pintu gerbang. Ya, lompat pagar dibaptis, kemudian ya enggak sukses. Nah, lalu akhirnya inilah kita melihat langkah-langkah ya. Jadi percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Lalu akhirnya ya masuk dalam pelayanan. Mungkin kali lain kita masuk ke meja roti. Ini ada roti ya, meja roti. Ini kaki dian, ini mesbah dupa. Ini mesbah dupa ya. Nah, alat-alatnya juga terbuat berbeda. Ini tembaga semua. Ya, ini disalut dengan tembaga. Ini tembaga murni. 1 talenta. Ya, ini tembaga murni. Nah, kalau masuk di sini, ini semuanya sudah emas. Ya kan? Ini bukan tembaga lagi, ini emas, ini emas, ini emas, ini emas. Jadi bendanya sudah berbeda. Berarti bahwa kerohanian kita kan berbeda. Ya, jangan hanya
punya pengetahuan yang rendah, harus langsung maju, harus tinggi, begitu ya. Harus sampai pada ya taraf yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi semoga saudara-saudara semuanya kerohaniannya maju terus ya. Ya, jangan mundur ya, maju terus. Mungkin pada malam hari ini kita hanya sampai di sini. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semoga saudara-saudara kami yang sudah mendengar dan melihat, mereka bisa menyimak dan bisa menintrospeksi diri mereka, ya, kerohanian mereka pada saat ini sudah sampai di mana. Kalau masih belum, ya kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau pimpin kami maju terus sampai masuk di dalam ruangan suci, sampai masuk di dalam ruangan maha suci. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.